Pak Ustadz, apakah yang menyebabkan para ulama tidak dapat menyatukan pendapat terkait perbedaan pemahaman khilafiyah sehingga umat Islam sedunia bercerai-berai? Siapa yang bisa menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali? Ini orang tak mengerti sejarah. Kita bukan disuruh menyatukan, memahami perbedaan, bukan disuruh menyatukan. Siapa yang ingin menyatukan mazhab, sama artinya dia menyuruh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup balik. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tidak pernah baca bismillah jahar di Makkah. Selalu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ketika sholat dia di Masjid Istiqlal, coba tengok, ada videonya di YouTube. Cari Sudais Istiqlal, enter, dapat nanti. Apa dia buat di Masjid Istiqlal? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya bismillah. Kenapa? Karena dia paham perbedaan mazhab. Jadi masalahnya bukan kita menyatukan mazhab. Makanya ajarkan di sekolah-sekolah itu fikih perbandingan mazhab. Gontor, anak bapak ibu yang masuk Gontor, cabang Gontor, bagus. Karena di sana diajarkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, fikih 4 mazhab. Makanya di masjid ini nanti buat pembahasan kita malam ini tentang bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram. Menurut mazhab Syafi'i batal, ulang balik wudu. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena yang dimaksud bersentuhan bukan kulit tapi maaf jima. Kalau jima baru batal. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat maka tak batal. NU dengan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah dipakainya mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Tapi saya dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Mungkinkah Abdul Somad menyalahkan mazhab Maliki? Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka saya. Karena saya belajar ke guru-guru saya mazhab Maliki 2 tahun, 2004 sampai 2006, semua guru saya bermazhab Maliki di Maroko. Tapi mazhab, cemana mazhab Maliki itu Pak Ustaz? Tak pakai bismillah, tangannya ke bawah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika Syekh Muhammad Ar-Ruki, penasehat Raja Maroko, diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, untuk imam tarawih, apa yang dia buat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kami heran. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya, Syekh kan Maliki, iya, kenapa tadi tangannya begini dan bismillahnya jahar? Senyum dia. Aku mazhab Maliki, tapi aku tahu kalian di sini orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka aku pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan fitnah. Paham?